Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada tulisan, cerita atau kisah yang tidak cocok dengan versi Anda. Sebelum melihat video ini terlebih dahulu silahkan subscribe, like and comment. Wajah asli Nyi Roro Kidul menurut beberapa kesaksian tidak seperti yang digambarkan pada lukisan, karena jauh lebih cantik dan lebih mirip wanita dari Timur Tengah. Deskripsi wajah asli Nyi Roro Kidul itu, diungkap sejumlah orang yang mengaku memiliki kemampuan untuk melihat hal gaib dan tidak dapat dilihat oleh awam. Terkait wajah asli Nyi Roro Kidul itu, gambar yang beredar termasuk lukisan hanya sebatas ilustrasi dari deskripsi yang disampaikan. Semisal jenis pakaian hingga aksesori yang dipakai. Indah Ananta adalah salah satu yang mengungkapkan mengenai deskripsi dari wajah asli sang ratu penguasa pantai selatan Jawa tersebut. Saya pernah lihat ular naga emas keluar dari tengah laut, kata Indah, pada tayangan di kanal Muhammad Faizar Official, belum lama ini. Dia mendeskripsikan sang ratu adalah sosok yang menyeramkan. Karenanya, dia takut untuk bertemu secara langsung. Tetapi, hal itu hanya bagian dari alih rupa saja. Beda versi dengan Andani Rivianti, seorang anak indigo yang mengaku pernah berjumpa Nyi Roro Kidul. Menurutnya, penampilan seperti pada poster dan gambar ilustrasi lainnya, tidak sanggup melukiskan kecantikan sang ratu. Seumur-umur baru kali ini melihat cantiknya dia. Wajahnya khas Timur Tengah, garis wajahnya sangat lembut dan bersinar, ungkapnya. Diungkapkan Andani, tidak ada lukisan yang mampu menjadi representasi dari wajah Nyi Roro Kidul sesungguhnya. Sebab, parasnya memang sangat cantik. Seperti diketahui, ada banyak versi mengenai cerita hingga asal-usul dari Nyi Roro Kidul. Salah satu riwayat menceritakan Nyi Roro Kidul sebagai sosok penguasa yang berasal dari pantai selatan. Sumber lain menyebutkan bahwa keturunan Raja Airlangga dari Kahuripan hingga dengan Raja Kediri Jayabaya. Kemudian ada juga cerita Ratu Pantai Selatan menemui Sunan Gunung Jati di Cirebon, yang nantinya dinikahkan dengan Sunan Kalijaga. Meski cerita-cerita itu, belum didukung dengan bukti-bukti tertulis yang meyakinkan. Namun yang paling banyak dipercaya Nyi Roro Kidul merupakan puteri dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Prabu Siliwangi memiliki banyak anak, salah satunya bernama Putri Kandita yang sangat cantik jelita mewarisi memiliki sifat ayahnya yang bijaksana. Prabu Siliwangi sangat menyayangi Putri Kandita dan saat Putri Kandita beranjak dewasa ia menjadi pewaris tunggal Kerajaan Pakuan Pajajaran. Namun keputusan Prabu Siliwangi itu ditentang oleh anak maupun selir lainnya. Cerita lain menyebutkan, Sang Ratu Pantai Selatan merupakan putri mahkota dari Kerajaan Galuh yang pernah hidup pada abad 13. Hingga pada suatu hari para selir dan anak-anak Prabu Siliwangi berkumpul untuk menyusun rencana guna menyingkirkan Putri Kandita. Seorang penyihir sakti ilmu hitam pun dilibatkan untuk mengeluarkan Putri Kandita dari Istana Pakuan Pajajaran. Akibat sihir tersebut Putri Kandita menderita kusta dan tubuhnya dipenuhi dengan borok yang mengeluarkan bau busuk. Prabu Siliwangi merasa sedih dengan sakit yang diderita anak kesayangannya itu. Tabib istana dilibatkan, namun tak ada satupun yang berhasil menghilangkan sihir jahat tersebut. Suatu hari para selir dan anak-anak mereka datang menemui dan menghasut Prabu Siliwangi. Mereka mengatakan penyakit Putri Kandita berbahaya dan bisa menular kepada sang raja. Siasat jahat ini menyarankan agar Prabu Siliwangi mengusir Putri Kandita dari Pakuan Pajajaran. Awalnya Prabu Siliwangi menolak, namun dengan berbagai pertimbangan akhirnya ia menyetujuinya. Tanpa sepengetahuan ternyata Putri Kandita mendengar pembicaraan tersebut. Ia sangat sedih dan kecewa hingga akhirnya melarikan diri dari istana. Berhari-hari ia berjalan menjauh dari istana hingga sampailah di pesisir pantai selatan Jawa. Saat lelah menghampiri, Putri Kandita memutuskan untuk tidur di atas batu karang dan di tengah lelapnya ia bermimpi mendengar sebuah suara gaib yang menyuruhnya menceburkan diri ke laut agar penyakitnya dapat sembuh. Putri Kandita yang terkejut dengan itu akhirnya terbangun.
Ia meyakini suara gaib tadi merupakan wangsit yang harus dilaksanakan demi kesembuhan dirinya. Tanpa ragu ia menuju menerjang ombak pantai selatan dan seketika borok di kulitnya hilang. Kesembuhan Putri Kandita tidak membuatnya kembali ke Pakuan Pajajaran. Ia lebih memilih tetap tinggal dan menetap di pantai selatan dan hidup bersama dengan penduduk sekitar yang bekerja sebagai nelayan tersebut. Demikian kisah Nyi Roro Kidul, asal-usul hingga wajah asli sang ratu yang diungkapkan oleh beberapa sumber meski tentu saja sulit dibuktikan. Ratu Laut Selatan, Ratu Pantai Selatan juga sering disebut Ibu Ratu Kidul adalah sosok Ratu Jin bernama Ratu Rara Kirana lalu tampuk pimpinan masa kini digantikan oleh Ratu Rara Kadita anak dari Prabu Siliwangi hasil pernikahannya dengan Ratu Jin penguasa hutan dan daratan di Nusantara yang belum diketahui namanya. Kekuatan ilmu Ratu Laut Selatan dapat menaklukkan Nyi Blorong, lalu setelah ditaklukkan menjadi pembantu pada Istana Laut Selatan. Sebelum ia diusir karena perseteruannya dengan Nyi Roro Kidul, pilar benderanya di daratan tak lain membangun Borobudur. Pengetahuan masyarakat pada umumnya merujuk pada 3 tokoh, yaitu Kanjeng Ratu Kidul dan anak asuhnya Nyi Roro Kidul serta jin keturunan iblis Nyi Blorong yang pernah ditaklukkan saat itu. Legenda cerita ini sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Kepercayaan akan adanya penguasa lautan di selatan Jawa, Samudra Hindia, terutama dikenal oleh suku Sunda dan suku Jawa. Orang Bali juga meyakini adanya kekuatan yang menguasai pantai selatan ini. Senjata andalan Ratu Laut Selatan Rara Kirana adalah panah 7 penjuru mata angin dan tombak nirwana cakra langit yang pernah dipinjamkan oleh Sunan Kalijaga untuk mengalahkan Prabu Siliwangi. Lalu Sunan Gunung Jati menempa senjata tersebut dijuluki Karera Reksa dan menjadi pusaka Agung Buana. Setelah itu pusaka tersebut dikembalikan kembali ke pemiliknya. Sigalu dan kerajaan Lelembut menjadi miliknya. Retnaning Dia Angin-Angin adalah adik dari Prabu Banjaran Seta. Saat Ratu Hayu lahir, kakek Ratu Hayu yang bernama Eyang Sindula datang dan memberinya nama Ratu Pagedongan dengan harapan ia menjadi wanita tercantik di seluruh alam. Setelah beranjak dewasa, Ratu Pagedongan meminta kakeknya agar kecantikannya abadi. Hal tersebut dapat terjadi hanya jika Ratu Pagedongan menjadi lelembut. Setelah menjadi lelembut, Raden Panji menyerahkan Laut Selatan di bawah kekuasaan putrinya. Sampai saatnya ia bertemu dengan Wong Agung orang besar yang memerintah Jawa. Putri Banyu Bening Gelang Kencana. Artikel utama, Banyu Bening Gelang Kencana. Lara Kidul Dewi Nawang Wulan. Artikel utama, Jaka Tarub. Lara Kidul Dewi Nawang Wulan adalah ratu sebuah kerajaan kecil pada masa kerajaan Majapahit. Ia adalah keturunan Brewengker tahun 1456 sampai tahun 1466 seorang Raja Majapahit. Suaminya adalah Jaka Tarub, sementara ia sendiri menjadi salah satu dari 7 bidadari yang mandi di telaga. Keduanya memiliki putri bernama Dewi Nawangsih. Nawangsih menikah dengan Raden Bondan Kejawan atau Lembu Peteng, Pangeran Majapahit yang diangkat anak oleh Jaka Tarub. Keduanya adalah moyang dari Panembahan Senapati, pendiri Kesultanan Mataram. Dalam legenda, saat Nawang Wulan sampai di Hayangan, ia ditolak karena sudah berbau manusia. Nawang Wulan kembali turun ke bumi tetapi tidak bermaksud kembali ke suaminya. Ia naik Gunung Merbabu dan meloncat ke Laut Selatan untuk bunuh diri. Di Laut Selatan, Nyi Nawang Wulan berperang dengan Nyi Roro Kidul dan memperoleh kemenangan, sehingga ia menguasai Laut Selatan. Dengan demikian, Nawang Wulan menjadi salah satu dari 3 penguasa Laut Selatan di samping Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong. Dalam versi lain, penguasa Hayangan menjadikan Nawang Wulan penguasa Laut Kidul karena ia sudah tidak layak untuk tinggal di Hayangan, tetapi juga tidak pantas untuk kembali tinggal di antara manusia di bumi. Semenjak saat itu, Nawang Wulan dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul. Legenda dari Batak, Bodhisatwa Kuan Im Laut Selatan. Gerbang Samudra Sanggar Agung dihiasi patung raksasa Kuan Im Laut Selatan. Kuan Im adalah bodhisatwa welas asih dalam ajaran Buddha Mahayana.
Ia bersumpah tidak akan beristirahat hingga ia berhasil membebaskan seluruh makhluk hidup dari penderitaan samsara, atau kelahiran kembali berulang ke dunia. Di China, para nelayan berdoa kepadanya agar selamat selama di laut mencari ikan. Itulah sebabnya Bodhisattva Kuan Im juga dijuluki Kuan Im Laut Selatan, yang sebenarnya merujuk pada Laut Cina Selatan. Pada saat terjadi diaspora penduduk China ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Kuan Im Laut Selatan dianggap sebagai pelindung para imigran tersebut. Seluruh wilayah di selatan China termasuk Laut China Selatan, dipercaya berada di bawah perlindungan kekuasaan Kuan Im. Oleh sebab itu, pemujaan terhadap Kuan Im cukup populer di Indonesia, misalnya di Kelenteng Sanggar Agung di Surabaya dan Vihara Nam Hai Kuan Seim Pusa di Simpenan, Sukabumi. Putri Raja Thailand keempat. Menurut legenda yang beredar di Vihara Nam Hai Kuan Seim Pusa, Simpenan, Sukabumi, Ratu Pantai Selatan merupakan putri Raja Thailand, yaitu raja kelima dari dinasti Chakri, Chulalongkorn. Wallahu alam bisawab. Terima kasih telah mampir di channel ini. Mohon maaf bila tulisan ini tidak sesuai versi lainnya, penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.